Halo sahabat pendengar setia, selamat datang di Obrolan Dunia, podcast yang membahas isu-isu global terkini dengan santai dan mudah dicerna. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat banget nih, konflik antara dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Cina. Kira-kira kenapa sih mereka sering berantem? Yuk kita klik bareng. Oke, buat yang mungkin agak bingung, bayangin aja gini, Amerika Serikat dan Cina itu kayak dua teman yang dulunya akrab banget, terutama soal bisnis. Tapi belakangan ini sering banget ada masalah di antara mereka. Ibaratnya ada aja barang dagang yang dipermasalahkan, aturan main yang dianggap curang, sampai urusan siapa yang lebih keren di mata dunia. Nah, baru-baru ini ada lagi nih isu yang bikin hubungan mereka jadi tegang. Sumber terpercaya seperti Reuters dan Associated Press lagi ramai banget memberitakan soal pembatasan ekspor teknologi canggih oleh Amerika Serikat ke Cina. Coba kita bedah satu-satu ya. Misalnya, soal pembatasan ekspor teknologi canggih. Kenapa sih ini jadi masalah? Dari sisi Amerika Serikat, mereka khawatir kalau teknologi mereka yang dikembangkan dengan investasi besar dan riset mendalam disalahgunakan oleh Cina untuk kepentingan militer atau spionase industri. Selain itu, Amerika Serikat juga melihat adanya persaingan yang tidak adil, di mana perusahaan Cina dianggap mendapat keuntungan tidak wajar dari akses ke teknologi Amerika Serikat. Makanya, Amerika Serikat seringkali mengambil tindakan seperti melarang perusahaan teknologi tertentu Cina beroperasi di Amerika Serikat atau membatasi penjualan chip dan peralatan canggih ke Cina. Dari sisi Cina, mereka merasa kalau tindakan Amerika Serikat itu adalah upaya untuk menahan kemajuan teknologi mereka dan bagian dari strategi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasinya di panggung dunia. Cina melihat ini sebagai tindakan proteksionis yang tidak sesuai dengan semangat perdagangan bebas dan melanggar prinsip kedaulatan negara. Cina biasanya merespons dengan mengancam tindakan Amerika Serikat di forum internasional, mengancam tindakan pembatasan terhadap perusahaan Amerika Serikat di Cina, atau terus mendorong inovasi teknologi di dalam negeri. Jadi, intinya ada banyak banget perbedaan pandangan dan kepentingan antara Amerika Serikat dan Cina. Bukan soal ekonomi atau perdagangan aja, tapi juga soal politik, keamanan, sampai pengaruh mereka di dunia. Nah, disinilah teori birokrasi governansi publik bisa membantu kita memahami dinamika ini, aktor yang terlibat, dan kepentingan yang beragam. Konflik ini melibatkan berbagai aktor di kedua negara. Di Amerika Serikat, ada pemerintah eksekutif, legislatif, dan badan-badan intelijen, perusahaan teknologi, dan kelompok kepentingan lainnya yang memiliki pandangan dan kepentingan masing-masing terkait hubungan dengan Cina. Begitu juga di Cina, ada pemerintah pusat, perusahaan teknologi nasional, militer, dan lain-lain. Teori birokrasi governansi publik menekankan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Cina, misalnya, tidak hanya datang dari satu keputusan presiden, tetapi juga dipengaruhi oleh lobby industri, laporan intelijen, dan tekanan politik di Kongres. Rasional, terbatas, dan informasi asimetris. Para pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan Cina berusaha untuk bertindak rasional berdasarkan informasi yang mereka miliki. Namun, teori ini mengakui adanya keterbatasan rasional karena kompleksitas masalah dan informasi yang tidak sempurna atau bias. Misalnya, Amerika Serikat mungkin memiliki informasi yang terbatas tentang niat sebenarnya di balik pengembangan teknologi Cina. Dan sebaliknya, hal ini dapat menyebabkan mispersepsi dan kebijakan yang kurang efektif atau bahkan
kontraproduktif. Kepentingan organisasi dan birokrasi. Badan-badan birokrasi di kedua negara, misalnya Departemen Perdagangan dan Intelijen, Kementerian Luar Negeri memiliki kepentingan organisasi sendiri seperti anggaran, kekuasaan, dan citra. Teori birokrasi menyoroti bagaimana kepentingan organisasi ini dapat mempengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri. Misalnya, sebuah badan intelijen mungkin cenderung melebih-lebihkan ancaman dari negara lain untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Meskipun ada konflik, Amerika Serikat dan Cina juga terhubung melalui jaringan perdagangan, investasi, dan bahkan isu-isu global seperti perubahan iklim. Teori governansi publik mengakui adanya interdependensi antara aktor dan pentingnya jaringan dalam membentuk kebijakan. Keputusan Amerika Serikat untuk membatasi ekspor teknologi akan berdampak pada perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Cina. Dan sebaliknya, interdependensi ini bisa menjadi pendorong untuk mencari solusi damai, tetapi juga bisa menjadi sumber gesekan ketika satu pihak merasa dirugikan. Kedua negara berusaha untuk mempertahankan legitimasi dan pengaruh mereka di panggung global. Tindakan mereka seringkali ditunjukkan untuk menunjukkan kekuatan dan melindungi kepentingan nasional mereka. Sebagian juga merupakan perbuatan pengaruh dan pengakuan atas model pembangunan dan nilai-nilai yang mereka anut. Meskipun lokasinya jauh, konflik Amerika Serikat dan Cina ini bisa berdampak kemana-mana, termasuk ke kita di Indonesia. Contohnya, ekonomi atau hubungan dagang mereka terganggu. Harga barang-barang yang kita impor atau ekspor bisa ikut naik atau turun. Investasi juga bisa jadi lebih hati-hati karena ketidakpastian global meningkat. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbuka, sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global yang disebabkan oleh perselisihan dua kekuatan besar ini. Politik Indonesia sebagai negara yang netral dan punya hubungan baik dengan keduanya, kadang harus hati-hati dalam mengambil sikap. Kita pengennya semua pihak bisa damai dan bekerja sama. Namun, kita juga harus melindungi kepentingan nasional kita dalam menghadapi tekanan dari kedua pihak. Ketegangan di kawasan Asia Timur juga bisa bikin situasi regional jadi kurang stabil. Sebagai negara tetangga, Indonesia juga bisa terkena imbasnya, terutama dalam hal keamanan maritim dan potensi konflik regional. Terus, apa dong yang mungkin terjadi ke depannya? Para pengamat dari lembaga think tank terpercaya seperti Council of Foreign Relations atau CFR atau yang dilansir BBC News memprediksi kalau hubungan Amerika Serikat dan Cina ini kemungkinan mungkin akan naik turun atau bahkan memasuki fase kompetisi strategis jangka panjang. Kadang ada harapan untuk perbaikan melalui dialog dan diplomasi, tapi potensi gesekan akibat perbedaan ideologi, kepentingan nasional, dan dinamika politik domestik kedua negara juga masih besar. Penting buat kita sebagai pendengar untuk terus mengikuti perkembangan berita dari sumber-sumber terpercaya. Jangan gampang kemakan hoax atau berita yang tidak jelas asalnya. Dengan memahami isu ini, melalui lensa teori birokrasi publik, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan internasional dan bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi. Nah, itu dia obrolan kita kali ini soal konflik Amerika Serikat dan Cina. Lengkap dan sedikit bedah teori governansi publik. Semoga bisa memberikan perspektif baru ya. Kita akhiri podcast hari ini. Terima kasih bagi pendengar yang sudah setia mendengar podcast saya hari ini. See you next time.